Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membahas dan menjelaskan mengenai konsep dari nilai uang. Atau kalau dalam bahasa Inggrisnya itu time value of money, begitu ya. Jadi time value of money atau biasa disebut dengan nilai waktu uang ini merupakan suatu konsep yang menyatakan bahwa nilai uang sekarang itu akan lebih berharga begitu ya dibandingkan dengan nilai uang yang akan datang atau di masa yang akan datang. Atau dalam singkatnya ini merupakan suatu konsep yang mengacu pada perbedaan nilai uang yang disebabkan karena perbedaan waktu. Jadi dalam memperhitungkan baik nilai sekarang maupun nilai yang akan datang, maka kita harus mengikuti panjangnya waktu dan tingkat pengembalian. Maka konsep time value of money ini sangat penting dalam masalah keuangan, baik untuk perusahaan, lembaga, maupun kita sebagai individu. Nah, dalam perhitungan uang, nilai misalkan nilai 1.000 yang diterima saat ini tentu akan lebih bernilai atau lebih tinggi dibandingkan dengan 1.000 yang akan datang. Atau bila kalian misalkan ketika kecil, jajan dulu misalkan cukup dengan uang 1.000. Tetapi hari ini, anak-anak SD misalkan zaman sekarang, itu tidak cukup dikasih uang dengan uang 1.000. Harus 2.000, 3.000, bahkan ada yang sampai 10.000 misalkan. Nah, konsep seperti itu bukan hanya saja memang gara-gara inflasi, tetapi memang salah satunya adalah nilai uang yang semakin bertambah atau nilai uang yang semakin menyusut, nilai uangnya semakin menyusut. Nah, hal tersebut ini sangat mendasar karena nilai uang yang yang berubah menurut waktu ini disebabkan banyak faktor yang mempengaruhi. Salah satunya tadi inflasi, begitu ya. Kemudian perubahan suku bunga, kebijakan pemerintah dalam hal pajak, situasi politik, dan lain-lain, gitu ya. Kebijakan-kebijakan pemerintah dan yang lainnya juga banyak yang mempengaruhi atau menyebabkan kenapa nilai uang ini turun. Nah, kemudian begitu juga kalau misalkan kita membahas investasi. Penilaian investasi, di mana investasi ini akan kembali melalui penerimaan keuntungan di masa yang akan datang. Tentu penerimaan investasi di masa yang akan datang ini juga harus mempertimbangkan namanya time value of money. Uang yang kita investasikan hari ini misalkan 1 juta misalkan, nah ketika bulan depan atau tahun depan uang 1 juta ini tidak lagi nilainya seperti 1 juta sekarang. Tentu tahun depan nilainya akan semakin menurun daripada 1 juta sekarang. Nah, apa yang mempertimbangkan atau yang mempengaruhi nilai uang itu yang terus menurun? Nah, nilai uang yang terus menurun dipengaruhi salah satunya adalah oleh suku bunga. Jadi kita itu nanti mempertimbangkan time value of money itu berdasarkan dengan suku bunga bank begitu atau suku bunga diskonto. Nah, kemudian, kita lihat di sini ada konsep dari time value of money. Jadi dalam konsep time value of money ini ada 3 konsep. Yang pertama nilai di masa depan atau future value. Nah, nilai ini merupakan nilai pada suatu waktu di masa datang dari sejumlah uang di masa sekarang atau serangkaian pembayaran yang dievaluasi dengan menggunakan tingkat bunga tertentu. Jadi kalau future value of money atau nilai masa depan atau future value itu nilai sekarang kemudian dibandingkan dengan nilai tahun selanjutnya. Jadi kalau 10.000 sekarang, tahun depan itu berapa nilainya, begitu ya? Atau kalau misalkan kalau misalkan kita megang uang 1 juta sekarang, nah 1 juta sekarang itu sama dengan berapa nilainya pada 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun ke depan. Nanti kita lihat contohnya ya. Yang kedua adalah nilai sekarang atau present value. Nah, merupakan nilai saat ini pada proyeksi uang kas masuk bersih. Jadi, kalau tadi nilai sekarang dibandingkan dengan nilai yang akan datang, kalau nilai sekarang atau present value itu nilai masa depan dibandingkan dengan sekarang. Jadi, kalau masa depan
1 juta, misalkan tahun depan itu kita dapat uang 1 juta. Nah, 1 juta tahun depan itu berapa nilainya sekarang? Nah, itu present value atau nilai sekarang. Yang ketiga adalah net present value atau selisih dari nilai masa depan dibandingkan dengan nilai sekarang. Nah, net present value ini nanti akan sangat mempengaruhi dengan keputusan investasi. Di mana investasi ini kan pasti butuh dana besar begitu ya untuk ditanamkan pada proyek. Nah, maka dana investasi tersebut akan kembali melalui penerimaan-penerimaan berupa keuntungan kan nantinya kan. Nah, kemudian apakah nilai keuntungan investasi ini sudah layak untuk diinvestasikan uang kita berdasarkan keuntungan-keuntungan yang datang? Nah, maka harus dihitung net present value-nya. Contoh seperti ini. Ini contoh untuk net present value. Misalkan suatu proyek investasi membutuhkan dana investasi sebesar 600 juta. Nah, dan diharapkan mempunyai usia 4 tahun dengan penerimaan bersih selama usia investasi ini 150 juta, 250 juta, 300 juta, dan 400 juta dalam 4 tahun itu. Maka bila bunganya ini 20%, bunga suku bunganya 20%, berapa net present value-nya? Nah, kita hitung. Jadi berdasarkan nilai sekarang. Nah, kalau kita misalkan mendapatkan uang 150 juta di masa yang akan datang, berapakah nilai 150 juta di masa sekarang begitu. Kemudian 2 tahun lagi kita mendapatkan 250 juta. Berapa nilainya sekarang? Kemudian 3 tahun lagi kita mendapatkan 300 juta, berapa nilainya sekarang? Dan 4 tahun lagi kita mendapatkan 400 juta, berapa nilainya sekarang? Maka perhitungannya net present value-nya adalah 150, itu maksudnya juta ya gitu ya. 150 dibagi 1 ditambah 0,21. 0,21 ini adalah suku bunga. Kalau 1 ini adalah untuk menghitung modal awalnya 150 jutanya. Nanti kalau nggak ditambah 1 maka yang dihitung adalah suku bunganya saja. Nah, kalau 1 ini penjumlahan dari 150 juta ditambah dengan suku bunganya. 50 dibagi 1 ditambah 0,21 pangkat 1 gitu ya, pangkat. Kemudian 250 juta dibagi 1 ditambah 0,21 pangkat 2 dan seterusnya. Maka didapatkanlah kemudian di akhir dikurangi 600 juta, maka didapatkanlah 50 juta. Nah, kalau dilihat seperti ini, maka investasi dari contoh ini menguntungkan, gitu ya. Ini menguntungkan karena kenapa? Menguntungkan karena ternyata masih ada selisih 50 juta di masa yang akan datang. Nah, seperti itu. Jadi nilai waktu dari uang itu memperhitungkan kalau kita mendapatkan sesuatu atau mendapatkan uang di masa yang akan datang, apakah hari ini kita memastikan untuk memberikan investasi kepada proyek tertentu atau tidak. Ini adalah namanya time value of money. Kemudian selanjutnya ada perhitungan-perhitungan nilai dari waktu. Nah, nilai waktu. Yang pertama ada bunga tetap. Nah, kalau bunga tetap, perhitungan bunga ini sangat sederhana, ya, yang diperhitungkan dengan besarnya pokok dikalikan dengan suku bunganya setiap waktu. Jadi kalau bunga tetap ini berarti bunganya tetap, begitu ya. Walaupun pokok pinjaman pada kenyataannya sudah berkurang sebesar angsuran pokok pinjaman, namun dalam perhitungan ini tetap digunakan standar perhitungan yang sama. Contoh seperti ini. Misalkan perusahaan meminjam uang ke bank untuk membiayai proyek investasi sebesar 10 juta dengan bunga 15% per tahun. Dalam waktu 4 tahun dan diangsur 4 kali, maka bunga yang harus dibayarnya berapa? Nah, kita gunakan rumus I sama dengan P kali N kali I kecil, di mana I besar ini adalah besarnya keseluruhan bunga, P itu besarnya pinjaman, N itu jumlah tahun per bulan, dan I kecil itu adalah tingkat bunga. Nah, maka kita hitung, tinggal 10 kali I-nya itu kan berapa? 15%. 15% kalau misalkan dikali 4 kali, maka menjadi 4,15.
Nah, tinggal kali 10 juta kali 4,15. Jadi bunga yang harus dibayar itu adalah sejumlah 6 juta. Nah, jadi oleh karena itu pengembalian total pengembalian totalnya itu adalah sebenarnya tinggal jumlahkan saja 6 juta ditambah dengan 10 juta. Jadi 16 juta pengembalian totalnya. Jadi kalau untuk suku bunga yang flat atau yang tetap itu tidak sulit gitu ya, tinggal dikalikan saja dengan bunga dikalikan dengan pinjaman. Yang kedua adalah dengan nilai majemuk, menghitung nilai uang dengan nilai majemuk. Nah, kalau untuk nilai majemuk atau biasa disebutnya dengan compound value, ini merupakan penjumlahan dari sejumlah uang permulaan ditambah dengan bunga yang diperoleh selama periode tertentu. Nah, apabila bunganya ini nggak diambil setiap saat, nah seperti contoh misalkan nanti kita jelaskan, maka akan menumpuk, bisa menumpuk di awal, bisa menumpuk di akhir bunganya itu. Nah, contohnya seperti ini. Jadi kalau nilai majemuk itu menghitung total pembayaran untuk per tahun. Misalkan perusahaan akan meminjam uang ke bank untuk membiayai proyek investasi, sama misalkan ya, besarannya sama 10 juta tapi bunganya juga sama tapi untuk tahunnya waktunya 5 tahun. Maka besarnya hutang di akhir tahunnya berapa? Nah, maka kita hitung dengan rumus Fn sama dengan P1 ditambah I pangkat N. Mana Fn ini besarnya pokok dan bunga pada tahun ke N, P ini besarnya pokok pinjaman, I itu adalah tingkat bunga, dan N itu adalah jumlah tahun. Nah, maka kalau kita hitung berdasarkan contoh ini nih, contoh di atas, maka kita masukkan ke dalam rumus hasilnya P-nya 10 juta tambah 1, I-nya itu 0,5, N-nya itu adalah pangkat 5. Maka hasilnya adalah 20 juta 114.000. Ini sudah ada pembulatan gitu ya. Jadi 1 ditambah 0,5 1,15 pangkat 5 dikali dengan 10 juta. Nah, ini menggunakan nilai majemuk. Jadi di akhir tahun kelima perusahaan itu harus membayar sebesar 20 juta 114.000 rupiah. Ini apabila dengan nilai majemuk. Kemudian yang ketiga adalah nilai sekarang. Nilai sekarang atau present value. Nah, present value atau nilai sekarang ini merupakan kebalikannya dari compound value atau nilai majemuk yang tadi. Jadi besarnya jumlah uang uang pada permulaan periode atas dasar tingkat bunga tentu dari jumlah uang yang baru akan diterima beberapa waktu di periode yang akan datang. Nah, ini yang tadi itu yang saya sudah jelaskan. Jadi nilai sekarang atau present value itu membandingkan kita mendapatkan uang 1 juta di tahun depan. Berapa nilai 1 juta itu kalau dikompensasikan ke nilai yang sekarang. Nah, ini contoh seperti ini. Berapa nilai sekarang dari uang sejumlah 10 juta yang baru akan diterima pada akhir tahun kelima bila didasarkan tingkat bunga 15% dengan bunga majemuk. Nah, jadi berapa sih nilai uang 10 juta? Kita akan menerima uang 10 juta nih 5 tahun ke depan. Nah, berapa nilai uang 10 juta yang akan datang itu dibandingkan dengan sekarang? Nah, tentu nilainya semakin kecil kalau sekarang, pasti semakin kecil. Karena nilai 10 juta yang akan datang itu tidak akan sama dengan nilai 10 juta sekarang. Pasti akan lebih kecil. Maka untuk menghitungnya adalah Fn sama dengan P dikali 1 ditambah I pangkat min N. Kalau tadi pangkat N, kalau sekarang pangkat min N. Nah, maka kita lihat. Nah, Fn dikali P-nya tetap 10 juta, 1 ditambah I-nya 0,15, min N berarti min 5. Maka hasilnya itu 4 juta 970.000. Gitu ya. Jadi ternyata nilai 10 juta di masa yang akan datang itu sama dengan 4 juta 970.000 di masa sekarang. Gitu ya. Jadi kalau sekarang punya uang 4 juta 970.000 itu nilainya akan sama dengan 10 juta tapi 5 tahun ke depan. Itu nilai sekarang atau
present value. Kemudian selanjutnya adalah nilai majemuk dari annuity. Nah, nilai majemuk dari annuity ini merupakan seri dari pembayaran sejumlah uang dengan jumlah yang sama selama periode waktu tertentu pada tingkat bunga tertentu. Nah, pembayaran ini dilakukan pada akhir tahun yang berjalan. Jadi misalkan kita mendapatkan sejumlah uang dengan apa? Dengan pendapatan yang sama terus setiap bulan, maka kita hitung nanti di akhir bulan kelima misalkan, atau di akhir tahun kelima, berapakah nilainya. Contoh seperti ini. Misalkan perusahaan itu akan membayar pinjaman 2 juta dalam 5 tahun setiap akhir tahun berturut-turut dengan bunga 15%. Jadi perusahaan itu pinjem bayar pinjaman itu sebesar 2 juta dalam 5 tahun. Nah, setiap tahunnya berturut-turut 2 juta, 2 juta, 2 juta begitu ya. Suku bunganya 15%. Tetapi pembayarannya akan dilakukan pada akhir tahun kelima. Maka berapa nanti yang harus dibayarkan pada akhir tahun kelima berdasarkan bunga 15% dan dibandingkan dengan nilai uang gitu ya. Nah, maka rumusnya itu adalah F atau Fn, tadi sama saja F atau Fn sama dengan A dikali dengan 1 plus I pangkat N dikurangi 1 dibagi dengan 1. Di mana A ini atau F atau Fn ini adalah besarnya pokok dan bunga pada akhir tahun ke N. Mohon maaf, ini harusnya A. A ini besarnya pokok pinjaman. Kemudian I ini adalah tingkat bunga dan N adalah jumlah tahun. Nah, maka kita hitung dari contoh yang ini. Nah, A-nya itu adalah 2 juta, 1 ditambah 0,5 pangkat 5 dikurangi 1 dibagi dengan 1, maka hasilnya adalah 6,742. 6,742 dikali 2 juta adalah 13.484.000. Ini sudah ada pembulatan. Nah, maka ternyata di tahun kelima itu kita harus membayar sejumlah 13.484.000. Jadi kalau misalkan kita punya hutang 2 juta, 2 juta, 2 juta setiap tahun selama 5 tahun, suku bunganya 15%, berapakah tahun kelima kita harus bayar? Nah, ternyata harus bayarnya itu sejumlah 13.484.000. Oke, kemudian perhitungan uang yang lainnya adalah nilai sekarang dari annuity. Kalau tadi nilai yang akan datang dari annuity, ini nilai sekarang dari annuity. Konsepnya sama saja, tetapi tadi bedanya itu kita mendapatkan pendapatan yang sama setiap bulan. Nah, contoh, bank akan menawarkan kepada perusahaan uang sebesar 2 juta per tahun selama 5 tahun yang diterima pada akhir tahun dengan bunga yang akan ditetapkan 15% per tahun. Maka berapa present value atau nilai sekarang dari sejumlah penerimaan selama 5 tahun? Berapa jumlah majemuk atau compound sum dari uang tersebut? Compound sum dari uang tersebut ya. Jadi kalau dari contoh soal ini, perusahaan itu akan menawarkan kita sejumlah uang sebesar 2 juta rupiah per tahun, diterimanya pada akhir tahun. Jadi kita dapat uang 2 juta per tahun tapi akan diterima pada akhir tahun dengan suku bunga 15% per tahun. Nah, berapakah nilai 2 juta yang per tahun ini kalau dibandingkan dengan nilai sekarang? Jadi kalau 2 juta, kalau misalkan ini tanpa present value, tanpa menghitung dengan nilai uang, 2 juta dikali dengan 5 tahun, maka kita pada tahun kelima itu akan mendapatkan uang sejumlah 10 juta. Nah, 10 juta di akhir tahun itu sama dengan berapa nilainya sekarang, gitu ya. Nah, maka rumus yang akan digunakannya adalah F sama dengan 1 min 1 dibagi dengan 1 plus 1 pangkat N dibagi dengan I, di mana I ini adalah suku bunga, F ini adalah besarnya pokok bunga di akhir tahun, sedangkan mohon maaf, A ini harusnya ya, A ini adalah besarnya pokok pinjaman, I ini adalah tingkat bunga, dan N adalah jumlah tahun. Maka kita hitung. Nah, A-nya ini adalah 2 juta, kemudian
I-nya 0,15%, sedangkan N-nya itu adalah 5 tahun atau 5 gitu ya. Maka didapatkanlah 2 juta dikalikan dengan 3,352. Hasilnya adalah 6.704.000 rupiah. Jadi ternyata kalau dibandingkan dengan nilai sekarang, kita itu hanya mendapatkan 6.704.000 rupiah. Nah, nilai akan datang itu 10 juta, gitu ya. Kalau 10 juta tahun depan, 5 tahun ke depan, ternyata nilainya adalah 6.704.000. Kalau misalkan kita mendapatkannya 2 juta per tahun selama 5 tahun. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan video kali ini tentang konsep nilai uang. Pada prinsipnya, konsep nilai uang ini membicarakan bahwa ternyata uang ini memiliki nilai berdasarkan waktu. Nah, apa yang dibandingkan dari nilai berdasarkan waktu itu adalah suku bunga, gitu ya. Jadi yang dibandingkan berdasarkan nilai waktu itu adalah suku bunga perbankan. Itu saja, terima kasih. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.